inilah hutan, itu lalur. Iya teman-teman, kelihatan jelas? Jelas. Pojok dicinta ular. Air karena mereka bisa Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi yang dulu sempat saya datangi. Dan kalian bisa dengar sendiri ada suara aliran air sungai. Dan kali ini saya rencananya pengen menyisir sungai di sini. Tapi sebelum ke pinggiran sungainya, di hadapan saya sudah ada hutan yang cukup lumayan lebat. Nanti saya pengen nyari hewan di sini. Pokoknya kita berpetualang di sini walaupun ini lagi bulan puasa, tetap kita ngonten, kita harus semangat teman-teman. Oke? Mudah-mudahan saya menemukan sesuatu yang menarik. Oke? Ikuti terus sahabat alam dan Benoit Advanced Gear. Wow. Ini pohon kapuk, sepertinya usianya sudah cukup lumayan tua coy. Dan sudah bener-bener gede banget. Pohon kapuk atau pohon randu. Oke teman-teman, kita berada di kebun bambu dan di sini tuh sepertinya adalah salah satu habitat bagi ular king cobra. Saya yakin nih, karena ini kebun bambunya yang pertama benar-benar berada di bawah, terus ke bagian sana juga masih rimbun teman-teman tuh. Naik ke luhurnya. Tuh di situ ada aliran air. Ini strategis banget coy. King cobranya kalau mau minum tinggal turun. Ini yakin sih asli king cobra pasti ada di sini nih. Dan ini tuh masih luas. Jadi kita tadi karena turun dari atas, kontur si hutan bambu ini tuh gak terlalu kelihatan, tapi pas kita masuk ternyata luas banget teman-teman. Dan keren. Halo. Ini kayaknya bentar lagi hujan tuh. Lihat di atas itu adalah hutan belantara dan udah mulai
mendung serta hitam. Jadi kayaknya kita harus cepat-cepat cari tempat berteduh coy. Karena haus, berpuasa. Kayaknya teman, sebetulnya tadi kita muter dulu ke salah satu perbukitan tuh yang ada di sana. Itu kebun bambunya. Terus barusan ternyata kita keluar dan ternyata di sini didominasi sama pesawahan. Nah, ini adalah salah satu aliran sungai yang saya maksud. Lihat, airnya jernih banget. Benar-benar langsung dari pegunungan yang ada di sana. Dan ini nih, saya pengen coba nyisir pinggiran sungai ini karena di sini tuh cukup lumayan banyak pohon-pohon rindang. Biasanya di situ banyak hewan-hewan liarnya, coy. Langsung ke bawah. Oke coy, sepanjang sungai karena di sini pohon-pohonnya pendek-pendek, jadi saya tidak menemukan adanya ular ataupun hewan-hewan lainnya. Jadi kita coba lanjut lagi tuh di sebelah sana tuh. Wah. Oi, Badut, Dut. Itu tinggal di nalur itu nalur takal, itu nalur takal naik kalur. Dia coy. Wah, iya momen. Wih.
Najis hade euy. Hajir. Hai maker neangan dahar sia tiga teh. Kan keponcet cari ku bae tak. Oh my goodness. Lihat teman-teman. Kelihatan jelas? Jelas. Pucuk dicinta, ular pun tiba coy. Nih, makanya saya bilang kalau di sini kan lihat pohon-pohonnya rendah, terjangkau lah. Tapi kalau ini ada pohon mangga dan lihat feeling saya ularnya lagi nyari makan dan berada di atas pohon mangga yang cukup lumayan tinggi banget dan dia makin ke atas. Feeling saya itu adalah bukan feeling, soalnya udah kelihatan jelas itu merupakan ular Boiga dendrophylla. Saya kumaha nyokotna di luhur. Kumaha ieu nyokotna ya? Ah, berarek angkep deh. Ya. Mana? Kabur nanti. Barusan ada londok atau ada bunglon. Sebetulnya hal ini sangat-sangat masuk akal dikarenakan hewan ataupun ular belang seperti ini, si ular boiga ini biasanya selain makan burung, makan katak, juga memakan reptil lainnya seperti bunglon pohon yang tadi kabur. Sebetulnya kayaknya dia itu kayaknya mau mangsa si bunglon pohon coy. Oke, karena takut keburu hujan, ini juga udah hujan, jadi saya pengen coba ngambil, cuman posisinya ada di atas coy. Barusan kita itu nunggu dulu hujan reda. Lihat aja di sekitarnya nih, basah semua coy. Dan sekarang saya mau coba manjat, kebetulan banget ada di bagian pojok. Ikan nongkrong. Mulai tuh. Nah, kita mau coba pakai GoPro, tapi kita harus hati-hati. Yang pertama banyak ulat bulu, terus pasti pohonnya cukup lumayan licin coy. Jadi sekarang kita coba ambil. Lah. Oke, kita coba ambil. Trek global. Siap-siap kah? Siap-siap kanap. Iya mana? Iya nana, oi. Iya lo nade hanap. Asli badak. Yuk. Oke coy. Oke, kita bawa dulu ke tempat yang
lebih enak karena di sini berisik suara air. Lihat teman-teman, ini asli coy, Boiga dendrophylla dengan size yang sangat-sangat besar, kurang lebih ini ada semeter lebih lah. Dan ini kita temukan tepat berada di pohon mangga. Dan sebetulnya lihat di sekitar saya pun di sini masih banyak pohon-pohon mangga. Oh ternyata bener coy, karena Boiga itu biasanya adanya di cukup lumayan pohon yang tinggi itu. Itu juga kan sebetulnya pohon-pohonnya tinggi. Saya yakin di sana juga banyak coy. Karena tadi kita hanya menyisir bagian pinggiran sungai yang pohon-pohonnya hanya kecil saja. Ya, ini adalah ular Boiga dendrophylla atau ular taliwangsa atau ular cincin emas coy. Oi, lihat. Ular cincin emas ini adalah salah satu ular Colubridae yang memiliki bisa medium atau berbisa menengah. Jadi kalau kegigit sama ular ini bisa saja berakibat fatal kalau seandainya penanganannya tidak tepat. Lalu, wey, ding. Lihat, pertahanan defense-nya. Tadi kayaknya dia shock coy, karena dari atas pohon mangga yang tadi, ketika saya ambil pakai GoPro, dia menjatuhkan diri ke bawah. Nah, inilah alasannya kenapa ular-ular Boiga kayak gini biasanya berada di atas pohon yang tidak terlalu saya tinggal lihat teman-teman, lihat barusan si ular Boiganya saya provokasi karena lihat bagian permukaan di sini tuh lebih tinggi daripada dada saya, perut saya. Dia nyatok ke bagian tengah coy. Lihat, taringnya nempel dan dia masih ngunyah. Untungnya nggak kena coy, karena ini taringnya hanya taring-taring aglipa kecil. Tapi ya lihat coy. Tadi pas di sini dia lagi strike-nya ada nggak? Ada. Tuh lihat coy. Wow, hade euy. Hei, lepasin. Oi, taringnya, Bol. Lihat. Taring-taringnya benar-benar nancep di bagian celana saya. Jadi untungnya pakai celana yang tebal banget nih dari Benoit nih. Jadi nggak tembus coy taring-taringnya. Karena kita ketahui bersama, nggak mau lepas coy. Wah, lepas coy. Oke. Karena kita ketahui bersama, kita itu nggak bisa menyepelekan gigitan dari ular Boiga dendrophylla ini, karena dia ini adalah memiliki bisa medium. Kalau misalnya tergigit dengan posisi kitanya itu imunnya drop atau kondisi badannya kurang bagus, lalu posisi menggigitnya itu mengunyah ataupun lama, itu bisa berakibat cukup lumayan serius teman-teman. Karena ada beberapa kasus juga orang tergigit oleh Boiga dendrophylla ini berujung dengan pembengkakan dan bahkan ada yang hampir sampai nekrosis teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyepelekan ular ini begitu saja walaupun ular ini berbisa medium. Dan tentunya kegiatan saya tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun. Namun uniknya barusan ketika saya merovokasi seperti itu, tuh. Saya merovokasi seperti ini, dia malah nyatok ke bagian burung saya teman-teman, tapi aman karena pakai celana dari Benoit yang benar-benar tebal banget. Jadi ini aman banget teman-teman. Oke, mungkin untuk perjalanan hari ini itu saja. Kita akan coba nyari lagi hewan di sekitar sini karena saya yakin untuk Boiga ini bukan hanya satu ekor saja, mengingat di sini masih banyak pohon-pohon yang cukup lumayan besar teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya. Wih,